Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dukor Robin dari kelas 2 D3 ITB. NRP saya adalah 3120500043. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan IPS pada mata kuliah workshop administrasi dan manajemen jaringan. Di sini seperti terlihat pada soal project 1 administrasi jaringan, saya diharuskan untuk membuat DNS server dan web server yang ada pada soal di bawah ini. Di sini pertama-tama saya akan membuka Linux saya, dan di sini saya sudah mempersiapkan Linux Debian 11. Kemudian di sini sudah kosongan, saya akan config dari awal. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita harus setting IP kita terlebih dahulu. Untuk kita setting IP kita akan masuk ke etc network interfaces. Di sini kita akan mendeklarasikan sebuah IP untuk Linux kita. Sebelumnya di sini saya menggunakan dua adaptor. Adaptor satu saya jadikan bridge, dan bridge-nya saya satukan dengan bridge wireless pada laptop Windows saya, yang mana ini akan berdampak ketika Windows saya mendapatkan akses internet, maka Linux saya juga mendapatkan akses internet juga, karena bridge sifatnya dijadikan satu jaringan. Untuk yang adapter 2-nya sendiri saya jadikan host only adapter, karena agar bisa terakses di adapter VirtualBox itu sendiri. Sini saya arahkan ke VirtualBox-nya. Oke. Nah, di sini pada Enpost 3 itu adalah adapter saya tadi yang bridge. Saya jadikan DHCP agar bisa mendapatkan IP otomatis dan bisa akses internet. Lalu untuk Enpost 8 ini adalah adapter virtual host only VirtualBox tadi, dan di sini adalah IP server kita. Karena pada soal IP-nya disuruh 192.168.10, maka di sini saya jadikan 10 juga. Namun akhirnya saya kasih IP 1 di sini. IP 1. Ini penting ya. Sebelum kita setting ke web server dan DNS, kita harus pastikan IP ini bisa berjalan dulu. Oke. Kita lakukan, kita exit. Oke. Setelah itu kita akan cek apakah di situ bisa terkonfig dengan baik dengan menggunakan command ifconfig ini. Oke, yang mana Enpost 8 ini IP-nya adalah sesuai dengan apa yang kita catat, dan ini dengan IP DHCP sesuai dengan internet kita masing-masing, dan ini pasti berbeda ya karena sesuai dengan akses internet kita masing-masing. Oke. Dan jika IP kita ini tidak berubah seperti yang kita tuliskan tadi, maka harus di restart terlebih dahulu. Seperti ini. Networking restart. Seperti ini. Karena saya sudah berjalan dengan baik, jadi saya tidak perlu restart. Oke. Setelah itu, saya akan masuk ke konfigurasi DNS terlebih dahulu. Pada DNS, kita membutuhkan package yaitu pin 9, yang mana kita harus mendownload dulu. Namun di sini saya sudah mendownloadnya. Cara mendownloadnya adalah install pin 9. Dan di sini saya sudah mendownloadnya, jadi newly installed dan sudah upgraded 0. Jadi saya sudah menginstalnya. Oke. Setelah itu, langkah pertama untuk setting DNS adalah kita akan masuk ke cd etc bin. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita akan lihat foldernya seperti apa. Saya akan clear dulu. Seperti ini. Kita akan mengcopy db.127 dan db.lokal. Saya akan pastikan dulu db127 itu apa. Di sini adalah terlihat adalah zona reverse. Zona reverse. Jadi yang harus saya lakukan adalah kita copy dulu db127 ke zona dan ke file dengan nama reverse. Nama filenya bebas, tapi ini saya akan jadikan namanya reverse saja. Apakah ini wajib? Perlu? Tidak. Tapi ini untuk berjaga-jaga ketika reverse yang saya konfigurasi itu error, saya tidak perlu membuat dari awal lagi atau menginstal ulang pin 9. Saya tinggal copy paste db127 saja. Jadi seperti itu. Ini untuk berjaga-jaga saja. Setelah itu kita enter. Lalu saya akan masuk ke db lokal dan saya akan pastinya dengan nama forward. Oke. Setelah itu kita akan setting. Pertama-tama saya akan setting dulu zona forward dulu.
Oke, ya, Explorer. Oke, di sini saya akan menamakan DNS saya dengan robin.com, lalu root localhost-nya ganti dengan robin.com. Oke, seperti ini. Setelah itu IP-nya ini sesuaikan dengan IP yang kita setting di network interfaces tadi, yaitu 10.1. Oke. Setelah itu kita masukkan lagi ini 192.168.10.1 dan ini kita ganti dengan address dan www. Oke, seperti ini. Lalu kita akan coba dan ini diganti dengan robin.com. Oh ya, ini saya membutuhkan NS, yaitu name server. Di name server in address dan saya arahkan ke seperti ini. Oke. Ini untuk yang WWW ini cikal bakal nanti ketika saya mengkonfigurasi web server. Oke. Lalu saya akan men-setting yang zona reverse. Oke, di sini saya tinggal ganti saja namanya, yaitu robin.com. Oke, setelah itu saya ganti dengan robin.com. Oke. Dan sini saya ganti dengan robin.com. Lalu localhost juga untuk www.robin.com. Namun di sini diarahkan ke angka 1. Kenapa 1? Karena IP saya adalah 192.168.10.1 dan yang diambil adalah yang paling belakang ini. Jadi kalau IP saya 10.10, jadi ini harus ditulis 10. Oke, seperti itu. Setelah itu kita akan seperti ini, kita save. Lalu setelah itu yang paling penting jangan lupa konfigurasi pada name.conf.local. Oke. Sini kita akan setting lagi, yaitu robin.com. Seperti ini, zona type master, lalu file /etc/bin, lalu kita arahkan ke zona forward yang setelah saya buat tadi. Oke, setelah itu kita tutup dan kita masuk ke zona 10, dibalik ya ini ya, 10.168.192.in attr.arpa. Oke. Lalu type master file dan ini kita arahkan ke zona reverse. Oke. Setelah itu kita tutup, lalu kita save. Setelah itu jangan lupa untuk merestart. Oke. Ctl restart pin 9. Oke, setelah itu kita akan lihat statusnya, yaitu status pin 9. Oke, statusnya running dan semua zone terload dengan bagus. Setelah itu jangan lupa untuk setting nano etc resolve.conf. Oke, di sini name servernya pastikan sama dengan IP yang kita setting pada network interfaces ya. Oke, hati-hati karena kalau ini tidak sama hasilnya akan error. Oke, setelah itu ini sepertinya sudah cukup. Kita akan cara ngeceknya adalah kita masuk ke NS lookup, lalu kita masukkan ke IP kita. Oke, dan ketika sudah masuk ada feedback seperti ini, berarti sudah berhasil ya. Kita akan coba robin.com dan hasilnya berhasil. DNS sudah selesai. Oke, itu konfigurasi DNS. Lalu lah di sini adalah konfigurasi apa sih web server di komputer 2, dan kita diharuskan untuk membuat virtual domain. Jadi virtual domainnya adalah nama anda.com, yang mana robin.com sudah saya setting tadi, dan virtual domainnya adalah nama saya .edu dan nama saya .org. Jadi ini adalah virtual domain. Virtual domain ini itu built on top of domain utama saya. Domain utama saya itu berada di IP 192.168.10 ini. Jadi
saya tidak perlu membuat zona forward baru atau zona reverse baru. Maaf, zona reverse baru. Saya tidak perlu membuat zona reverse baru karena IP-nya sama. Yang harus saya lakukan adalah membuat zona forward baru, yaitu kita akan coba ls dan tinggal saya cp forward setting forward titik edu seperti ini. Kita lakukan hal yang sama pada forward titik org. Oke, seperti ini, dan kita ls, kita dulu ls, dan kita akan nano forward titik, kita akan setting yang edu dulu. Ini sama, semuanya sama, yang membedakan adalah IP-nya kita ganti dengan edu, karena ini adalah sifatnya virtual domain ya, jadi harus di IP yang sama oleh domain yang utamanya. Domain utama saya adalah robin.com, oke, dan ini virtual domain, jadi diarahkan ke IP yang sama seperti robin.com. Oke, kita save, lalu nano forward.org, dan kita kalau tidak titik org dan titik org. Oke, seperti ini, dan ini jangan lupa diubah org. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita akan masuk ke member.com titik lokal. Nah, seperti ini. Kita akan buat zona forward baru. Oke. Robin titik edu samakan, yaitu bikin master. Yang membedakan adalah filenya. Oke, etc pin forward titik edu. Ini nama filenya seperti ini ya. Kalau kalian nama filenya berbeda, jadi pastikan itu sama. Oke. Jadi enggak harus sesuai ini, yang pasti nama filenya di Linux kalian sama. Oke. Kita masuk ke zona robin.org, lalu type master file etc pin forward .org. Jangan lupa titik komanya ya, karena kalau salah kurang titik koma akan error juga. Dan di sini kita hanya membuat zona forward saja. Oke. Kenapa kita tidak membuat zona reverse lagi? Karena ini adalah virtual domain, dan virtual domain itu berdiri di atas domain utama ya, jadi nggak perlu membuat zona reverse baru. Oke, kita save saja. Setelah itu kita akan restart lagi pin 9-nya. Oke, setelah itu harusnya tidak ada masalah. Status pin 9. Oke, semuanya sudah berjalan. Kita akan cek untuk pastikan lookup robin.edu berhasil, ns lookup robin.org. Oke, semuanya sudah berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya saya akan konfigurasi Apache. Untuk Apache ini sendiri cukup simpel, karena saya sebelumnya harus install dulu Apache 2. Tidak harus pakai PHP, karena di sini visi tugasnya ini tidak diharuskan untuk pakai PHP, pakai index.html saja sudah cukup. Jadi kita enter, karena saya sudah download, jadi ya saya tidak perlu download lagi, dan ini sudah beres. Oke, masuk ke etc Apache 2. Kita masuk ke cd situs available. Nah, sini kita akan bermain dengan virtual host. Oke, sebelum itu, karena Apache saya sudah terinstall, seharusnya ketika saya masuk ke IP saya itu sudah diarahkan ke halaman Apache-nya. Oke, saya tes dulu sebelum saya konfigurasi yang aneh dulu. Lalu saya akan masuk ke 192.168.10.1, harusnya masuk ke Apache. Oke, masuk. Robin.com juga masuk ke Apache, dan ketika robin.edu juga Apache semua. Oke, harusnya sudah beres. Robin.com. Oke. Setelah itu saya akan masuk ke konfigurasi. Untuk mengubah tampilan halamannya sesuai dengan yang diminta seperti ini adalah dengan cara masuk ke cd var www. Nah, ini virtual host-nya itu diarahkan ke HTML ini.
Jadi yang harus saya lakukan adalah membuat direktori terlebih dahulu, yaitu untuk robin.com, robin.edu, dan robin.org. Oke, untuk filenya sendiri, HTML-nya saya sudah mempersiapkan ya, jadi saya tidak perlu membuat file HTML yang lama. Jadi fokusnya di sini itu untuk web server dan DNS server. Jadi sudah saya siapkan di sini index.html-nya. Oke, di sini saya akan move saja index.html-nya ke var www.robin.com. Oke, setelah itu kita masuk ke var www.robin.com. Nah, di sini saya akan masuk nano index.html. Di sini saya akan sudah siapkan di sini seperti ini ya, sudah saya siapkan. Nah, ini akan diarahkan ke http://robin.edu. Oke, ini saya kasih www juga bisa. Tidak perlu www juga bisa. Untuk kelengkapan saya kasih www saja. Oke, di sini robin.com. Oke, setelah itu saya akan save. Oh ya, sebelumnya ini saya kasih sekalian saja karena saya tidak mau untuk bolak-balik, yaitu yang kasih localhost atau gini, atau http localhost / karena ini halaman Agus seperti ini. Setelah itu saya kasih juga http localhost halaman dari Budi. Oke, dan ini juga sama, saya kasih http localhost halaman dari Dewi. Oke, setelah itu masuk. Kenapa kayak gitu? Karena kalau saya ketik begini itu larinya ke Apache ini. Oke, dan nanti akan beda tampilannya. Setelah membuat seperti itu, saya pastikan untuk mengcopy semuanya. Oke, karena ini indeksnya, jadi copy index.html, terus var www, lalu ke robin.edu juga kita copy juga ke robin.org. Oke, setelah itu masuk ke masing-masing direktori edu, lalu kita masuk ke index dan kita ubah robin titik ini karena edu jadi masuk edu, dan karena ini sudah masuk ke edu saya ubah ke .com. Oke, agar tampilannya sedikit berbeda nanti. .com. Oke, setelah itu save, lalu masuk ke robin.org, masuk ke nano index, lalu saya akan masuk ke robin, saya ubah ke org. Di sini seperti biasa saya akan ganti ke .com agar tampilannya sedikit berbeda, dan linknya jangan lupa diarahkan ke robin.com. Setelah itu kita save. Oke, nah seperti ini. Pada titik ini kita masih belum bisa mengakses tampilan tersebut. Bagaimana cara mengaksesnya? Yaitu kita dengan mengubah virtual hostnya. Virtual hostnya sendiri masuk ke etc apache, lalu search available. Oke, seperti ini. Nah, tampilan default ini itu berasal dari 00default.conf ini. Bagaimana saya tahu? Kita lihat saja. Di sini diarahkan ke dokumennya www.html, yang mana HTML ini mendapatkan indeks, mempunyai indeks dari Apache 2 ini. Dan caranya agar tidak diarahkan ke sini adalah membuat virtual host baru. Namanya adalah terserah. Nah, saya kasih nama httpd.conf. Namanya terserah. Namun saya harus berakhiran dengan conf karena ini konfigurasi ya. Nah, ini virtual host, lalu 80. Maaf, ini httpd.conf ls
Oke, beres. Saya akan masuk ke titik lagi virtual host, lalu untuk server name saya kasih robin.com, server alias www.robin.com, setelah itu dokumen root saya kasih. Nah, ini penting di sini, sesuaikan dengan directory yang saya buat tadi, yaitu var www.robin.com seperti ini. Oke, seperti ini saja sudah cukup. Lalu virtual host 80 ini adalah portnya ya. Port 80 kan port dari untuk port HTTP. HTTP itu 80, sedangkan HTTPS 44 ya. Jadi harus 80. Oke. Virtual host samakan yaitu 80. Terus yang di beta yaitu server name robin.edu, setelah itu server alias www.robin.edu, dokumen root var www.robin.edu. Oke, jangan lupa virtual host. Oke, virtual host 80, lalu server name robin.org, server alias www.robin.org, dan dokumen root var www.robin.org. Oke, beres. Setelah itu jangan lupa pastikan namanya sama semua, karena kalau salah sedikit, typo sedikit itu mempengaruhi hasilnya. Oke, setelah itu jangan lupa untuk sudo kita matikan site 00 default ini. Oke, setelah di disable, lalu kita ganti enable kan yang httpd tetap, agar virtual host yang 00 default itu tidak akan dijalankan, sebagai gantinya akan menjalankan yang HTTP terbaru. Oke, setelah itu kita disuruh untuk reload Apache 2. Apache 2 seperti ini reloadnya, T Apache 2 restart sistem Apache, restart Apache 2. Tidak bisa, itu etc ini titik D. Kita lihat Apache 2 restart 19 bisa rest. Oke, GPL ini berarti ada yang salah, mungkin status failed result start Apache HTTP server. Kita akan masuk ke loaded sistem CTL restart Apache 2 service. Setelah itu akan sistem CTL status Apache 2. Di sini ada errornya, kita lihat status failure, exit code, syntax, httpd.conf, error closing. Oh, ada yang error. Kita lihat nano httpd.conf, virtual host, server dokumen root var www.robin.com. Sepertinya bagus, virtual host sepertinya sama semua. Ups, salah ini. Oke, setelah itu kita etc
Apache 2 restart, masih error. Kita lihat statusnya. Statusnya sistem ctl status Apache 2. Kita lihat selective virtual host missing, seperti itu. Kita akan lihat naruh dulu kenapa kok error virtual host server name. Virtual host lagi benar, dan follow virtual host kita save, sudah benar. Kita coba manual default dulu. Harus benar server. Terusnya udah tidak ada kesalahan. Conf benar harusnya. Virtual host lalu virtual harusnya benar. Kenapa tidak mau? Oke, kita masuk ke etc Apache 2 restart sistem ctl restart Apache 2 sudo sistem ctl restart Apache 2. Kenapa tidak bisa? Statusnya kita lihat dulu. Code excite Apache 2 conf http://conf virtual host missing. Kenapa missing? Saya nggak tahu kenapa ini error. Harusnya sudah benar atau ada yang salah. Bentar, ini 00 default virtual host dokumen server admin. C 2 ini suppliers dokumen book virtual host. Di sini arahnya virtual masih ada. Virtual host error. Oke, kita akan coba lagi buat
Setelah itu saya akan pakai Apache 2 tekan. Oke. Situ ls Apache 2 tekan. Nggak tahu kenapa di sini ada error. Virtual host. Oke. Directory. Oke, sepertinya saya akan sini saya sudah menemukan errornya. Kenapa? Yaitu di sini. Setelah itu kita save dan kita akan jalankan, harusnya sudah bisa. Apache 2. Setelah itu kita izin Apache 2 start. Oke, setelah itu kita akan status. Oke, setelah itu running, dan apabila saya akan exit seperti ini, saya create localhost dan akan diarahkan ke login.com, dan jika saya login.com akan diarahkan ke sini juga. Oke, login.com, ini saya login.edu, login.org. Oke, udah beres. Selain itu saya bisa mengotak-atik yang di sini. Oke, masuk ke edu, masuk ke org, masuk ke .com. Oke, seperti itu. Oke, untuk yang pertama sudah selesai. Untuk yang kedua, yang ketiga adalah membuat personal homepage. Untuk personal homepage ini cukup sederhana caranya, yaitu dengan cara kita masuk dulu ke seperti sini. Oke, sebelum kita membuat user, kita harus link dengan perintah ln-s soft link, yang mana pada etc apache lalu mods available lalu user.conf ke etc apache lalu mods enable. Nah, sini kita linkkan ke mods enable saja seperti ini. Lalu yang kedua, kita linkkan yang user.load. Oke, seperti ini. Nah, kalau bingung komanya seperti apa, komanya itu seperti ini. Oke, saya akan perbesarkan titik. Komanya seperti ini dan seperti ini. Ini gunanya untuk melinkkan user directory dan user directory yang tersedia ke mods yang dinyalakan atau diaktifkan. Efeknya itu akan membuat setiap user itu memiliki homepage sendiri-sendiri. Oke. Setelah itu saya akan coba untuk membuat user. Di sini karena perintahnya itu adalah membuat homepage Agus, Budi, dan Dewi, di mana nama utama indeks, di mana ini Agus memiliki indeks, Budi memiliki indeks, sedangkan Dewi tidak menyediakan indeks. Kalau bisa menggunakan direktori dari publik.tmk. Oke,
Untuk saya akan membuat dari etc scale lalu public underscore html. Oke, setelah itu kita tinggal sudo add user hapus new password, hapus dan yes. Oke, setelah itu kita cek ls cek lagi ls cd home ls. Nah, di sini sudah ada user Agus. Kita masuk user Agus dan ada folder public HTML. Kita akan tambahkan index.html di sana. Ini saya buat sederhana saja, yaitu ini adalah file atau ini. Di sini ada nggak ada tabletnya, lalu itu saja. Ini adalah file, ini adalah homepage dari Agus. Oke, satu. Setelah itu kita save seperti ini saja. Seharusnya ketika saya klik localhost / Agus, nah sini masih belum ya, belum bisa karena saya belum restart. Oke, setelah itu saya restart dulu etc ini tidak d apa c2 restart. Oke, seharusnya ini sudah bisa. Oke, lalu saya akan masuk ke, saya akan membuat lagi user yang mana add user namanya adalah Puji 1 Puji. Oke, setelah itu masuk ke directory Puji. Oke, cd Puji cd public lalu index.html. Oke, masuk ke ini adalah homepage dari Puji S1. Lalu kita akan masuk ke save. Setelah itu kita membuat user baru, yaitu sudo add user Dewi. Oke, Dewi ini kita nggak perlu buat apa-apa, yaitu kita dapat cek Agus Budi, harusnya Budi, dan ketika saya menggunakan Dewi, oke, menunjukkan directory. Oke, oh ya, sebelum itu saya akan menunjukkan sesuatu, yaitu robin.com. Ketika saya Agus ke homepage Agus, kita diklik Budi ke homepage Budi, dan ketika diklik Dewi, ini akan diarahkan ke Dewi. Oh ya, satu hal lagi, di sini cara mengetahui apakah DNS server ini benar-benar berjalan itu bisa kita lihat ke nano etc host. Di sini bila tidak ada IP yang kita daftarkan, IP minus kita seperti pada kasus saya 1, ini artinya server Debian kita atau server DNS kita itu benar-benar berjalan. Sedangkan kalau kita mengisi IP di sini dan kita arahkan ke log ke alamat tertentu, misalnya robin.com, itu namanya cara yang curang ya bahasanya, yaitu. Oke, sekian demo dari saya pada project 1 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.